Ya, kalau menurut hemat saya ya, pertama tentunya kita sangat menyayangkan dan sekaligus kecewa, sekaligus ya prihatin ya dengan kondisi yang ada, karena menurut saya ini juga sebuah katakanlah memang dibilang bencana gitu ya, atau dibilang ya musibah ya, ini memang ternyata terjadi ya, karena ya kurangnya, menurut hemat saya sekali lagi ya, karena kurangnya koordinasi atau persiapan yang matang ya menurut saya sih. Jadi kita jangan terlalu membesar-besarkan masalahnya dulu. Intinya secara intinya atau poinnya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Tentunya kan antisipasi rules-nya seperti apa, government-nya punya aturan seperti apa. Terus juga menurut saya kembali lagi sudah sama-sama diantisipasi. Artinya kalau kesiapan dari kita pun ya, kalau dibilang anak semua negatif ya kan, dites semuanya juga baik, apalagi juga sudah di sebagian mungkin ya, atau semuanya bahkan sudah divaksin. Jadi menurut saya sih anak-anak kita atau tim Indonesia itu sudah nggak ada masalah seharusnya. Ya ini hal-hal yang lain kalau seandainya ditarik semua, ya tentu saja ini merupakan kebijakan BWF. Maksud saya terutama panitia penyelenggara dalam hal ini juga kebijakan BWF yang harus berkoordinasi dengan lebih baik kepada pihak government England harusnya. Ya. Jadi intinya masalahnya sebetulnya itu sih, Mas, kalau menurut saya ya. Koordinasi dan komunikasi dari pihak terkait. Masing-masing punya regulation, artinya memang punya ketentuan yang ketat juga. Artinya dalam hal ini pemerintah di Inggris ya, ya kita dibilang kita harus mengikuti, harus tunduk pada peraturan hukum di sana, ya itu kan mau tidak mau ya. Tapi sebetulnya kembali lagi tuh harusnya pihak penyelenggara harus bisa sama-sama mengantisipasi in the worst-nya gitu loh. Atau antisipasi seperti ini menurut saya kurang kepada BWF-nya ya, harusnya mengerange segala satunya dengan baik. Ya bagaimana ini juga satu pertimbangan. Artinya gini, kita bisa lihat ya, Swiss Open minggu lalu di Switzerland di Basel itu berlangsung dengan lancar, aman, sukses gitu loh. Ya jadi memang England ini kan punya katakanlah United Kingdom ya, artinya punya pemerintahan sendiri di luar Europe ya, katakanlah mungkin kondisi saat ini pemerintahannya ya masing-masing gitu ya. Jadi balik lagi kita tidak berada di posisi yang serba sulit. Artinya satu pihak memang mempunyai kebijakan demikian, peraturan demikian. Tapi menurut saya juga tim kita atau ya anak-anak atau atlet kita sebetulnya yang dikorbankan. Ya ini sebetulnya benar-benar nggak fair ya. Ya. Dan sekali lagi ya menurut saya sih memang ini adalah tanggung jawab dari BWF harusnya. Bagaimana mengadakan event, apalagi ini prestismenya sangat tinggi loh. All England ini kan juga ya kan sangat dinantikan semua masyarakat Indonesia, apalagi juga di seluruh dunia. Terlebih karena motivasi atau semangat untuk mengikuti kejuaraan ini pun kan juga sudah cukup lama gitu ya. Apalagi All England ini kan juga ya sangat dinanti, atau katakanlah menjadi kebanggaan anak-anak atau atlet kita, apalagi saat ini pun mempunyai kans yang besar kan untuk meraih gelar juara kan. Ini yang sangat disayangkan sih. Ya. Oke. Mengenai ketidakadilan nih kan, untuk berita di awal-awal ada pemain timnas Turki juga yang memang satu pesawat dengan tim Indonesia, tapi dia bisa lanjut ke babak awal, dia bisa lanjut. Nah, itu pendapatnya gimana nih, Mas? Ya, ini juga udah diklarifikasi sih tadi. Jadi pemain Turki itu sendiri juga sudah ditarik, artinya sudah udah walk over lagi. Ya, mungkin karena tuntutan dan emang ketidakadilan ini
ya mungkin disikapi juga ya oleh panitia atau BWF sendiri ya. Cuma yang kita sayangkan memang event sebesar ini ya dalam kapasitas ya sekali lagi antisipasinya kurang baik lah ya, karena kaitannya kan sebetulnya kan jadi rancu gitu loh. Rancunya ya kalau satu pesawat artinya kan tim Indonesia sudah 1, 2, 3 hari di sana, ya artinya semua terdampak atau bisa jadi terpapar atau ya reaktif katakanlah ya, yang bisa menimbulkan itu dibilangnya second contact, third contact ya. Jadi artinya semua juga harusnya bisa diundur atau dipending, bahkan ya katakanlah harus diulang atau ditunda kan begitu harusnya ya. Betul. Kalau kita mau fair ya harusnya. Dalam hal ini memang menurut saya ya mau tidak mau ya, ini satu kesalahan atau satu hal yang sangat fatal sekali ya, sampai the worst-nya itu katakanlah ya kita kan mana tahu Mas, naik pesawat apapun juga katakanlah mau pesawat yang terbaik atau pesawat charter sekalipun yang luar biasa pun, kan yang paling utama kalau menurut hemat saya begini loh. Jadi kalau PBSI BWF sudah punya rule katakanlah sebelum main, kan kita udah 2 turnamen ya, terutama Thailand Open, 4 turnamen sih. Thailand Open itu ada Thailand Open, Toyota Open, terus Yonex juga, artinya 3 turnamen di satu negara itu berlangsung dengan sukses. Itu pun kan 1 kali, 2 kali, 3 kali tes swab ketika sebelum mengikuti kejuaraan itu dinyatakan negatif. Ya go ahead gitu loh. Artinya no problem harusnya, itu aja sih. Jadi kalau sampai seandainya kita semua yang sudah di tes swab semua negatif, bahkan dari tim Indonesia sudah divaksin, harusnya ya nggak perlu ada acara katakanlah tidak bisa diterima atau bahkan harus diisolasi mandiri, bahkan ya ini sangat merugikan kita lah harusnya. Dan ini ya memang kurang fair ya, nggak fair ya. Betul. Nah, untuk sejauh ini Mas, mengenai tanggapan PBSI atau tindakan PBSI mengenai hal ini, apakah sudah terlihat atau sudah dilakukan oleh PBSI itu? Sampai sekarang saya juga ikut mengikuti, jadi ya tadi juga meeting atau sambil memantau kondisi yang ada. Selain kita menyesalkan gitu ya, kecewa, saya juga mengikuti pers conference tadi Menpora, juga berbagai masukan yang dilayangkan oleh semua ya, bahkan netizen juga yang rata-rata ya kita semua tentunya menjadi ini pertanyaan besar lah. Betul. Jadi pernyataannya mungkin terakhir pihak KBRI atau Duta Besar Indonesia di London sedang berusaha mendiskusikan perihal ini soal kondisi ya pemain Indonesia di Oleng kan. Ya cuma sampai sekarang belum ada kabar berita yang jelas lagi ya. Mungkin kalau sudah ya rasanya agak sulit dan cukup berat ya, karena statement dari pemerintah atau dari BWF sendiri itu sudah dikeluarkan. Ya mudah-mudahan kalau dibilang masih ada kemungkinan untuk dikembalikan atau katakanlah dianulir untuk mereka meminta maaf atau bisa dipanggil kembali, ya rasanya masih mudah-mudahan kita harapkan demikian ya, tapi ya kemungkinannya rasanya kecil ya. Oke. Ini pelajaran yang sangat berharga sekali nih. Nah, untuk kemungkinan tersebut nih Mas ya, ada opsi lain nggak sih ketika hal ini terjadi? Ini kan masih baru ya untuk kejadian di pandemi ini kan ya. Artinya pertandingan tidak bisa dilakukan oleh tim kita. Nah, itu ada opsi lain tidak? Kalau dengan Mas Chandra sendiri, apakah kita bisa mengikuti karena ini sayang sekali kan ya, momen-momen ini tuh benar-benar ditunggu juga kan oleh masyarakat Indonesia, dan tim kita juga sudah berlatih yang semaksimal mungkin, tapi karena kejadian ini tidak bisa bertanding. Ada opsi. Iya. Kita sekarang kan sudah nggak normal nih, jadi sudah mulai berani atau katakanlah ya kemarin sudah ikut kembali menggairahkan atau mendukung
olahraga dunia, terkhususnya bulu tangkis, sekaligus juga pihak-pihak sponsor atau terkait ini sangat besar kan pengaruhnya gitu loh. Jadi bukan berarti keberanian yang berlebihan atau overconfident atau sekaligus sebaliknya juga atau kita ketakutan yang berlebihan kan enggak gitu loh. Jadi maksud saya langkah berani atau sebuah event penyelenggaraan sebesar ya seharusnya harus lebih antisipatif ya dalam hal ini sampai terburuknya ya katakanlah apabila terjadi demikian harusnya jangan sampai merugikan sepihak gitu loh atau ya katakanlah dalam hal ini tim Indonesia mungkin pemain Turki pun kalau nggak diingetin bisa saja kelupaan atau tim yang lain pun kan coba kalau kita perhatikan bisa aja dari airline yang lain terhadap pemain yang sama dalam satu pesawat belum tentu airline yang lain atau pemerintah yang lain kan nggak seperti England. Paham ya maksudnya ya? Ya, jadi kalau misalkan airlines yang lain dalam satu pesawat pun ada yang positif, ya mereka juga bisa belum tentu men-announce seperti sekarang atau menyuruh yang bersangkutan isolasi bahkan ya memberi surat atau khususnya ini kan memberi pendapat undangan satu kehormatan ya seharusnya ini juga untuk kebaikan atau nama baik untuk England sendiri sebetulnya ya cuma sayang sekali ini keputusan yang tidak bijaksana menurut saya sih. Ya. Terus langkah-langkah berikutnya ya ini juga sekaligus sekali lagi buat kami juga keprihatinan yang luar biasa lah termasuk bagaimana ke depan atau ini juga bergulir lagi kejuaraan di depan ini saya juga sebetulnya sedang berpikir keras nih dari saya juga ya bagaimana ke depan atau minggu depan kan ada Orleans Open, ada Prancis Open ya maksudnya di Orleans di Prancis dan ini juga rencana kami akan berangkat Mas. Jadi ya ini juga satu pertimbangan yang tersendiri gitu ya dalam hal ini kan kenapa ya PBSI juga harus mempertanyakan kepada BWF kan harusnya kita juga harus punya sikap yang tegas supaya katakanlah event-event dunia itu ya seperti sekarang minimal mereka harus bisa ikut memastikan atau memberi jaminan. Memang kita juga difasilitasi gitu ya mendapat undangan, mungkin dapat prioritas tertentu gitu ya. Ya artinya visa dapat ini juga kan kemarin kaitannya terlalu mepet juga visanya. Jadi kalau seandainya rule-nya dari government England itu harus 10 hari, berarti ya kita dari awal juga harus istilahnya nggak bisa ikut Swiss Open. Terus juga ibaratnya kan bentrok dengan jadwal kalender BWF juga gitu loh Mas. Ini yang mesti harusnya diantisipasi juga, nggak bisa ada miskomunikasi dan juga katakanlah penjelasan yang kurang komunikatif lah. Ini juga salah satunya karena demikian ya. Mungkin kalau komunikasinya atau sungguh-sungguh dimatengin gitu ya, harusnya ini juga bisa dihindari sih. Ya. Oke, selain persoalan tadi dan beberapa hal yang memang terkait dengan persoalan ini, kira-kira harapan Mas Chandra nih di situasi pandemi yang memang tidak menentu dan regulasi masing-masing negara itu sendiri, ke depannya tim kita tuh seperti apa sih Mas harapannya agar tidak terulang lagi seperti ini gitu untuk antisipasi dan regulasi yang diterapkan oleh negara yang penyelenggara seperti itu. Ya kembali lagi dalam hal ini kan koordinasi ya terutama pihak penyelenggara tiap daerah, tiap negara maksudnya terutama kontrol atau koordinasi dari BWF ini kan sebagai medianya atau bisa menjadi mediasi kan BWF tinggal selain menunjuk ya kan berkoordinasi dengan negara setempat dulu. Nah inilah yang kurang matang gitu loh. Ya satu sisi kayak kemarin misalkan Thailand. Iya, itu sudah kan kelihatan juga gitu negaranya atau masyarakatnya juga. Mungkin ini juga sekaligus pelajaran nih untuk kita juga ya, hikmahnya begitu kan. Jadi negara yang mungkin kayak seperti Thailand sangat welcome gitu ya, dengan protokoler yang cukup ketat gitu ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Maksudnya ada yang positif terus juga negatif bisa ikut lagi gitu ya. Maksudnya itu kan dalam tes
rapid atau swab antigen itu sendiri kan ada masih kemungkinan 50-50 yang katakanlah seperti di All England sendiri kan kemarin beberapa pemain dari Denmark dites positif, reaktif, dan dites ulang, ya bisa saja ada sekian persen kekeliruan yang bisa terjadi gitu. Nah jadi ya kembali lagi koordinasi kepastian untuk mengikuti sebuah pertandingan itu ya katakanlah bukan berarti rule-nya itu harus rule BWF aja. Jangan sampai ya seperti tadi katakanlah pemerintahnya intervensi dan BWF nggak bisa apa-apa namanya artinya BWF yang harus bertanggung jawab. Ya kan? Kalau pihak sponsor dalam hal ini juga pasti dirugikan. Artinya ya sangat menyayangkan kan. Ini juga banyak negara-negara yang sebagian sebetulnya menurut saya juga memaksakan diri untuk ikut karena antusiasme dan melihat bahwa All England ini adalah gelaran akbar yang sangat dinanti ataupun sangat diimpikan ya beberapa atlet untuk bisa menjadi juara di sana kan sangat disayangkan sih gitu loh. Ya ada sponsor atau ada perhatian dari ya itulah plus minus ya. Jadi mungkin sayang aja sih koordinasinya kurang bagus ya. Ya harapannya dimanapun atau nanti setelah ini menurut saya termasuk nanti juga persiapan di Olimpik kita lihat ya harusnya kan jangan sampai seperti ini misalkan sudah divaksin ya berarti aman. Itu pun vaksin baru 65% yang katakanlah safe ya, masih ada 35% yang kemungkinan bisa terkena juga kan. Nah ini artinya apa? Perlu keberanian, ya kan? Perlu rule yang menegaskan katakanlah di era new normal sekarang ini. Kalau kemarin ya saya mengacu dengan peraturan BWF, jadi kalau misalkan tes satu kali datang atau menjelang lagi pertandingan atau di random selama pertandingan, kalau seandainya negatif, ya main. Betul. Ini menurut saya new normal ya gitu ya. Jadi kalau seandainya sampai terjadi katakanlah kemungkinan dari negatif terus tiba-tiba positif, kita kan juga nggak tahu ya. Ya artinya dengan sendirinya atau kita bisa kondisikan secara apik gitu ya. Ya tinggal diisolasikan atau ya diberi surat atau diberi ya pemberitahuan gitu aja. Karena bila seperti ini kan ya jelas-jelas merugikan semuanya, apalagi lagi ya kita tadi malam iya tim kita semuanya masih menang. Ya kan? Dan juga kalau bisa dianulir ibaratnya ditarik itu kan mungkin lebih baik sebelum main daripada udah main kemarin kan gitu. Iya, di depan iya, koordinasi BWF dengan negaranya, terus juga pihak penyelenggara harus bisa, saya kira dipastikan lah ya, kepastian nantinya setiap peserta itu ya seperti demikian rule-nya ini dan udah gitu loh. Ya jangan terlalu katakanlah bukannya ketat ya, tetap jaga prokes, tapi satu yang ketat itu jangan ada hal-hal yang di luar kapasitas kita yang bisa menjadi katakanlah mengganggu gitu kan atau yang membuat kejuaraan ini jadi bisa kurang baik kan gitu loh. Bisa mandek gitu loh. Dan tentu kayak ada kosong gitu kan. Jadi tidak semenarik sebelum-sebelumnya. Jadi harusnya kita sudah lengkap bertanding, tapi ya karena kebijakan seperti ini ya kita tidak bisa berbuat banyak. Iya, saya kira ya itu sih sebetulnya ya kita jadi nggak bisa ngomong apa-apa, Mas. Ya hanya hikmahnya atau pelajarannya seperti itu, meskipun katakanlah ya kita berbesar hati lah. Ya meskipun katakanlah maksud saya kalau memang harus demikian atau dipaksa demikian, harusnya juga ya dari Kemenpora, terus juga tadi juga ya beberapa kali saya juga dengar atau sekarang juga masih menunggu kan bagaimana juga kebijakan PBSI kan gitu dengan adanya kondisi seperti ini kan gitu loh ya. Jadi memang kita tahu kita juga karena masih banyak kan maksudnya pertandingan event-event ke depan yang sudah ada undangannya atau akan bergulir ya kan, bagaimana antisipasinya lagi gitu loh, kemungkinan seperti apa kan gitu loh
Ya, supaya tidak ada istilahnya ada yang diskreditkan atau dirugikan atau apa ya tidak fair gitu. Betul. Kira-kira Jadi gitu. kesimpulannya sejauh ini butuh koordinasi dari pihak-pihak penyelenggara. Saya kira sih itu ya. Iya. Kalau melihat dari sisi politisnya dan lain sebagainya, orang kan ada juga yang melihat menilai ini itu ya. Menurut saya sih ya lebih baik kita melihat secara real faktanya aja gitu, nggak perlu lihat, karena kenapa? Karena pemain Inggris kalah dan lain sebagainya, itu udah lain soal yang menurut saya sih ya. Dan hanya ya saya kira yang penting inti permasalahannya aja di situ. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak komunikasi. Mas Chandra. Ya, sama-sama. Mas, mohon maaf ya agak terlambat tadi.